Niat itu berdasarkan hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Kullu ibadatin yaftakiru binniyah. Semua ibadah harus dengan niat. Seperti kita mandi tadi mau ke masjid, mandinya 2 orang, yang satu niat, satu enggak, tapi mandi, dua-duanya mandi. Yang satu dapat pahala ibadah karena niat, yang satu mandi juga tapi enggak niat, dia tidak dapat pahala ibadah gitu. Kira-kira gitu. Wa yajibu ta'yinul mayyiti bin niyati walau ijmalan. Di dalam niat ini wajib ditentukan siapa yang disembayangin itu. Artinya laki atau perempuan, kira-kira begitu. Walau ijmalan, sekalipun secara ijmal, umum gitu ya. Wala yajibu tafsilan, dan tidak wajib harus ditafsir. Fayafi ayyakula, cukup orang niat dalam salat jenazah itu usolli ala hadzal mayyit, itu sudah boleh. Jadi ijmal namanya. Aku niat salat atas mayit ini gitu. Berarti mayitnya laki. Kalau hadhil mayyitati perempuan gitu. Au ala Zaidin, boleh juga disebut namanya ya. Sholli ala Zaidin gitu. Atau ala man shalla alaihi imam juga boleh. Kalau kita nggak tahu laki apa perempuan gitu, kita boleh niatnya, aku niat sholat man shalla alaihi imam, terhadap orang yang disolatkan oleh imam. Imam yang tahu apa berapa, 2 orang, 3 orang, atau 5 orang. Seperti di Mekah, itu selalu kalau sholat jenazah atau di Madinah lebih dari 1 biasanya, amwat ya. Gitu. Nah kita nggak dengar, apalagi kita nggak paham ya. Nah, boleh kita niat, aku niat sholat atas mayit yang disolatkan oleh imam gitu. Fardu kifayah lillahi ma'muman lillahi ta'ala gitu. Atau ada orang niatnya begini, usolli alal mayyitil mawjudi fil mihrab. Aku niat salat mayit yang ada di mihrab, yang ada di depan gitulah. Udah juga sah gitu. Masa ilu finniyah, persoalan yang terkait dengan niat salat jenazah ini. Jadi rukun pertama salat jenazah niat. Lau akhta'a faqala, atau kalau saja orang yang niat itu kebetulan salah. Usolli ala Zaidin babnya, dia sebut namanya. Babana anahu Amrun. Setelah itu kok tahu-tahu bukan Zaid, namanya Umar ya. Fala tasihhu, kalau dia menyebut nama tapi salah maka tidak sah. Illa, kecuali in asyara ilaihi fatasihhu, kecuali kalau dia berisyarah gini, usolli ala Zaidin, tapi dia nunjuk gini ya. Kalau tunjuk gitu maka berarti fatasihhu, sholatnya jadi sah. Sebab apa alasannya? Sebab li'annal isyarata aqwa, karena nunjuk ini itu lebih kuat daripada omongan ya. Jadi kalau ditunjuk berarti sudah lebih kuat daripada kalau dia cuma ngomong Zaidin tapi ternyata Umar. Tapi kalau bilang atas jenazah Zaid ini tapi ternyata Umar, masih sah gitu. Alasannya itu tadi, li'annal isyarata aqwa, karena menunjuk itu lebih kuat daripada apa yang diucapkan gitu. Kemudian yang kedua persoalannya, lauqala, jika ada orang mensalatkan jenazah mengucapkannya niatnya begini, usolli ala haula'il asrah, aku niat salat jenazah 10 orang gitu, disebut jumlahnya. Fabana annahum tis'ah,
ternyata setelah selesai sholat, tahu-tahu tidak ada 10, cuma 9, berarti kurang. Cuman dia sudah kadung nyebut 10. Hukumnya shohat as-sholatu, sah sholatnya. Karena dibilang 10 tapi ternyata 9 gitu. Lau qala usalli ala haula'il asyrah, aku niat sholat atas 10 orang mayit ini umpamanya. Fabana annahum 11. Setelah dihitung-hitung ada 11. Jadi lebih. Lam tasihhu shalah, maka hal seperti ini menjadi tidak sah sholatnya kita. Karena berarti kurang 1, ya. Tapi kalau disebut 10 ada 9, berarti lebih 1, nggak masalah gitu. Yang keempat, takfiniyatul fardiyah. Sholat jenazah itu cukup menyebut fardhon aja, tidak perlu fardu kifayah, enggak. Usolli ala hadzal mayyiti fardu kifayah umpamanya. Aku niat sholat atas mayit ini hukumnya fardu kifayah, makmuman itu wajib. Cukup cuman disebut fardiyahnya aja, enggak usah pakai kifayah, itu sudah boleh atau sah. Kemudian yang kedua, rukun sholat jenazah adalah arba'u takbiratin ma'at takbiratil ihram. Jumlah takbirnya harus 4 kali takbir, termasuk takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram kalau dalam sholat biasa itu termasuk rukun qauli. Kemudian di dalam sholat biasa selain takbiratul ihram itu hukumnya sunnah yang namanya takbir intiqal. Kita dari berdiri mau ruku baca Allahu Akbar, itu sunnah dan hukumnya sunnah dan disebutnya takbir intiqal gitu. Takbir perpindahan dari satu rukun ke rukun yang berikutnya. Kecuali kalau dari ruku ke i'tidal itu diganti ucapan kita menjadi sami Allahu liman hamidah. Selainnya itu Allahu Akbar. 4 takbir ini di waktu sholat jenazah termasuk takbiratul ihram, ya. Ketika kita niat usolli ala hadzal mayyiti fardu kifayatin makmuman lillahi ta'ala, kita jadi makmum. Allahu Akbar, hitung 1 tuh gitu. Kemudian walau zada khamisan, kalau lebih dari 4 gimana? 5 kali takbir atau 6 atau 7, ya. Fala yadurru, itu tidak masalah, boleh-boleh aja. Li'annahu zikrun, karena takbir itu adalah zikir. Dulu pernah ketika Ki Hamid menjadi imam sholat jenazah, yang meninggal itu ulama besar, Ki Istikhori, guru saya tuh, ya, yang di Bogor, Ki Istikhori. Saya pernah ngaji sama beliau, ngaji tafsir, ahli tafsir memang, ya. Itu waktu Ki Hamid jadi imam, itu takbirnya sampai 8 kali katanya. Gitu. Setelah selesai beliau jelas, ini karena yang meninggal orang besar gitu. Orang soleh. Artinya dibedain sama beliau gitu. Didobel. Jadi enggak masalah gitu. Lebih dari 4 maksudnya gitu. Wa idza kabbaraha, jika imamnya takbir lebih dari 4, fala yutabi'uhu al-ma'mum, tapi makmumnya enggak perlu ikut gitu. Ya, imamnya aja gitu.